Halo Sobat GP Racing Indonesia, kali ini saya akan menjelaskan nih mengenai apa aja sih yang ada di dashboard dari motor Marc Marquez. Nah, kebetulan banget nih, waktu GP Malaysia 2024 lalu, saya berkesempatan untuk melihat motor Marc Marquez dari dekat. Dan saat itu aku lihat dengan detail perintilan-perintilan yang ada di dashboard dari motor Marc Marquez. Langsung saja kita lihat videonya dan juga penjelasannya. Sisi kanan dari handlebar motor Marc Marquez tentunya ada tuas rem ya, tuas rem depan, dan kemudian ada juga yang namanya tuas netral. Nah, yang di bawah itu ya, tuas netral tersebut berfungsi untuk membuka gigi netral. Nah, jadi di dalam gearbox MotoGP itu konfigurasi giginya adalah N1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ketika downshifting tentunya akan turunkan dari 5, 4, 3, 2, 1, dan juga netral untuk mencegah yang namanya false neutral atau yang bisa dibilang adalah kebablasan ya. Jadi misalnya dari gigi 6 nih, kita mau ke gigi 1, turun 5, 4, 3, 2, 1, tek. Nah, kita salah ngitung dan masuk ke netral. Nah, jadi di gearboxnya itu ada penghalang ya antara gigi 1 dan juga netral. Untuk membuka gigi netralnya tersebut, digunakanlah tuas netral. Misalnya motor mau berhenti dan posisi kita ini lagi ada di gigi 1. Kita lagi gas, kepit. Nah, kemudian kita pencetlah tuas netral itu, kemudian barulah kita bisa over ke gigi netral. Nah, jadi itu fungsi dari tuas netral di motor MotoGP. Nah, kita lanjut ke sisi kiri dari motor Marc Marquez. Kita lihat di sini ada berbagai perintilan-perintilan tombol yang begitu banyak dan juga memusingkan ya. Nah, di sisi kiri tentunya ada kopling ya. Namanya motor kopling ya, masa nggak ada koplingnya? Nah, kemudian di bagian atasnya juga terdapat sebuah putaran ya. Nah, itu bisa diputar. Fungsinya untuk mengatur jarak tuas rem depan. Ketika diputar itu bisa menjauh, dan kalau diputar berlawanan dia bisa mendekat juga. Buat apa fungsinya? Memang seberapa penting fungsinya? Karena motor MotoGP membutuhkan pengereman ekstra, namanya kampas rem bisa menipis dengan sangat cepat. Nah, jika kampas rem menipis tentunya jarak pengereman akan semakin dekat. Nah, maka dari itu bisa diputar untuk dijauhkan lagi gitu si tuas remnya supaya mendapatkan feeling yang sama setiap pembalap melakukan pengereman. Kemudian di atasnya ada sebuah putaran ya. Itu adalah hold shot device bagian depan. Jadi ketika pembalap mau melakukan start, pembalap melaju, kemudian diputar si bagian knopnya itu, kemudian direm secara mendadak sehingga bagian depan suspensi itu mengunci pada bagian terendah sehingga startnya akan lebih baik dan mengurangi efek wheelie dari akselerasi motor. Nah, itu fungsinya hanya digunakan saat start, tidak digunakan saat motor telah berjalan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sisi dari handlebarnya itu, nah ada dua tombol untuk rear height device. Fungsinya buat apa? Rear height device itu fungsinya untuk menurunkan suspensi bagian belakang ke titik terendah. Nah, itu bisa digunakan dalam dua kesempatan, yaitu saat motor melakukan start. Jadi misalnya nih, kan tadi udah disebutin ya, mengenai hold shot device depan. Nah, hold shot device depan sudah aktif. Nah, motor sudah berhenti, biasanya pembalap langsung memencet tombol tersebut untuk menurunkan bagian belakang dari motornya. Nah, sesudah itu start, melaju, dan juga saat mengerem, semua dari perangkat rear height device dan juga hold shot device depan kembali ke posisi normal. Yang artinya, suspensi bekerja sebagaimana mestinya lagi. Jadi tombol tersebut juga bisa digunakan saat motor tengah berjalan, lebih tepatnya saat keluar tikungan ya. Nah, saat keluar tikungan dan menuju straight panjang, nah biasanya pembalap akan menggunakan rear height device tersebut. Jadi akselerasinya lebih mantap, lebih ngegrip, dan juga mengurangi efek dari wheelie. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke tiga tombol ya. Di situ ada warna merah, kuning, dan juga hijau. Sebenarnya ini agak abu-abu ya, warna ini untuk apa atau warna ini untuk apa. Tapi yang pasti ada tiga fungsi, yaitu traction control, engine braking, dan juga power mapping. Nah, power mapping itu untuk apa? Nah, misalnya pembalap nih, lagi balapan, dan di awal-awal ini membutuhkan tenaga yang lebih besar supaya bisa melaju lebih cepat dan meraih posisi start yang lebih bagus. Nah, biasanya pembalap mengaktifkan mapping dengan yang paling boros ya ibaratnya, atau yang paling kencang dari motor. Nah, misalnya udah mau akhir-akhir balapan nih, pembalap mulai merasa harus hemat bensin. Nah, di situ pembalap dan juga crew chief sudah menentukan nih mapping mana yang fungsinya untuk menghemat bahan bakar. Nah, jadi tinggal dipindahin deh sama pembalap saat pembalap sedang berada di lintasan. Nah, kemudian ada juga tombol engine braking. Engine braking itu untuk apa? Nah, engine braking itu ketika pembalap melakukan pengereman dan kemudian downshifting.
Nah, tentunya ada efek yang diberikan dari mesin sehingga roda belakang tersebut melakukan pengereman ya, walaupun tidak menggunakan rem, tapi menggunakan mesin. Jadi mesin memberikan efek pengereman. Engine braking tersebut bisa diatur, mengeremnya nggak terlalu kasar, mau mengeremnya lebih lembut gitu. Nah, itu diatur oleh tombol engine braking. Fungsinya buat apa? Misalnya nih, pembalap di akhir-akhir balapan sudah mulai kehilangan grip ban belakang. Nah, bisa digunakan lah engine braking yang paling kuat sehingga tidak membutuhkan cengkeraman ban belakang yang berlebih, tapi bisa mengerem lebih baik. Tapi kembali lagi kepada preferensi pembalap, karena preferensi pembalap dan style pembalap tersebut berbeda-beda. Nah, kemudian satu lagi ada tombol traction control. Nah, traction control ini berfungsi untuk mengatur sensitivitas dari kontrol traksi ya. Jadi pembalap nih misalnya lagi grip ban belakangnya udah mulai habis nih, saya butuh traksi lebih. Nah, dengan mapping traction control tersebut bisa dipilih sensitivitas traction control yang paling berat misalnya. Jadi motor tidak mudah slide walaupun ban belakangnya sudah mulai habis. Nah, kemudian ada satu tombol nih yang biasanya ada di motor MotoGP tapi kali ini tidak ada di motor Marc Marquez. Nah, teman-teman bisa tebak nih, kali ini ada sesuatu yang hilang nih dari bagian handlebar kiri motor Marc Marquez. Kira-kira bisa tebak nggak teman-teman? Nah, handlebar kiri dari motor Marc Marquez ini tidak memiliki thumb brake ataupun scooter brake. Jadi, scooter brake dan thumb brake ini adalah opsi tambahan pengereman dari bagian belakang motor selain daripada rem belakang yang kita injak seperti biasa ya, menggunakan kaki kita. Nah, Marc Marquez sendiri ini tidak suka ya dengan thumb brake ataupun scooter brake dari Desmosedici GP ini. Jadi dia memilih cara konvensional yaitu menggunakan rem belakang kaki. Nah, jadi itu dia apa aja sih yang ada di dashboard dari motor Marc Marquez ya, Ducati Desmosedici GP23. Dan juga itu dia tadi penjelasan dari saya, Nico dari GP Racing Indonesia. So, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam respect all riders.